Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Alfira Nur Khairani, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya di sini akan mengamati bunga-bunga dan daun-daun ini yang bertemakan perkembangan seksual pada tumbuhan atau struktur bunga dan struktur daun pada tanaman. Nah, di sini kita harus mempersiapkan alat-alat yang perlu digunakan dalam tumbuhan dan daun. Yang pertama, kita siapkan pisau atau silet, kemudian kita mempersiapkan pinset, lalu kita membutuhkan kertas HVS secukupnya. Perkenalkan, ini namanya bunga kamboja. Dia ada berbagai macam warna, ada warna pink dan kuning. Bentuk batangnya seperti trompet, batangnya halus dan tidak berbulu, serta permukaannya itu halus. Bunganya ini termasuk bunga yang terdiri dari berumah satu, karena dia tidak memiliki benang sari, putik. Jika kita belah daun kamboja, strukturnya seperti ini. Selanjutnya ini ada bunga melati. Bunga melati itu memiliki dua benang sari yang mempunyai filamen yang sangat pendek. Kemudian biasanya ukuran bunga ini sekitar 2,5 cm dengan berwarna putih lilin. Kota bunganya berbentuk lembaran yang mengerut seperti trompet, mempunyai batang yang tegak dan merambat. Panjang dan tingginya dapat mencapai 3 meter atau lebih. Batangnya berkayu berbentuk bulat sampai berbentuk segi empat, berbuku-buku dan bercabang banyak, seolah merumpun. Daunnya bertangkai pendek. Daunnya berbentuk bulat telur, tepi daunnya rata, kemudian panjang daunnya dari 2,5 cm hingga 10 cm. Bunga melati ini pada umumnya berwarna putih, meski ada beberapa spesies yang berwarna kuning. Selanjutnya ada bunga kenanga. Bunga kenanga ini memiliki batang bunga yang cukup besar. Ukurannya sekitar berdiameter 0,1 hingga 0,7 meter dan tingginya bisa mencapai 5 hingga 20 meter. Batang pohonnya lurus serta daunnya panjang, halus dan berkilau. Bunganya berwarna hijau kekuningan, tetapi ada juga yang bersemu dadu seperti warna hijau ini. Bunganya ini seperti bintang laut yang menggelung. Bunga ini sangat wangi jika kita
cium harumnya, karena ia mempunyai minyak biang dan cananga oil yang menyengat. Pada umumnya, ia mempunyai 6 buah kelopak daun dan 1 buah mahkota berwarna kuning, seperti ini. Selanjutnya ada bunga binahong. Batang ini cukup lunak dan fleksibel sehingga tanaman ini saling membelit dengan mudah di tumbuhan pohonnya. Tumbuhan ini tumbuhan yang merambat yang sangat kuat di batang daun. Batangnya memiliki tekstur halus namun keras jika ditekan, dan juga memiliki warna kemerahan pada batang daunnya. Bunga ini merupakan bunga majemuk karena susunan bunganya menyesuaikan tandan dan tangkai yang panjang sehingga muncul di bagian ketiak daun. Jika kita lihat di sini, kelopak bunganya mencapai hingga 5 helai dan di bagian tengahnya ada beberapa benang sari. Sekarang bagian daun-daun yang akan kita amati bersama. Yuk dengarkan penjelasannya. Yang pertama ada daun labu. Daun pada tanaman ini merupakan jenis daun tunggal yang memiliki pertulangan daun majemuk yang menjari. Daunnya melebar seperti ini, kemudian yang daunnya menyerupai jantung dan bertangkai. Daun ini mempunyai buah labu yang berbentuk variasi, mulai dari pipi, lonjong ataupun panjang dengan alur yang berjumlah antara 15 hingga 30 alur. Selanjutnya ada daun bayam merah. Daun bayam merah ini memiliki ciri-ciri berdaun tunggal. Kemudian ia mempunyai tekstur yang lunak. Lalu daunnya berbentuk bulat telur yang ujungnya agak meruncing. Daunnya ini berwarna kemerahan di bagian tepi hingga ke bagian tengah daun. Bagian batangnya lunak dan berwarna putih kemerah-merahan. Bisa dilihat. Ia memiliki buah tidak berdaging tetapi bijinya banyak. Sangat kecil, bulat, dan mudah pecah. Bentuk akarnya berupa akar tunggang yang menyebar dangkal pada kedalaman antara 20 hingga 40 cm. Selanjutnya ada daun singkong. Daun singkong ini termasuk jenis daun majemuk dengan anak daun yang berbentuk elips dengan ujungnya yang runcing. Warna daun singkong ini bisa berwarna hijau muda, hijau kekuningan, bahkan sampai hijau keunguan. Ia mempunyai tangkai daun yang panjang dengan warna hijau, merah, kuning, sampai bisa dikombinasi dari ketiganya. Lalu daun ini bisa menjadi 5 hingga 9 belahan lembar pada helai daun yang bertangkai panjang. Lalu daunnya ini bisa menjadi dengan beberapa variasi bentuk, yaitu panjang, elips, dan melebar tergantung pada jenis varietesnya. Selanjutnya adalah daun kenikir. Bentuk daunnya seperti ini. Kenikir ini merupakan tanaman perdu yang berdaun majemuk yang bersilangan dan berhadapan. Tanaman ini ternyata memiliki bau yang khas.
berbunga majemuk dan berakar tunggang. Daunnya berbentuk panjang, menyirip, ujung runcing, tepinya rata, dan warna pada daun kenikir ini hanya satu, yaitu warna hijau. Yang terakhir ini ada daun kemuning. Daun kemuning ini bentuknya seperti daun jeruk, hanya saja ukurannya lebih kecil. Sering digunakan sebagai tumbuhan hias atau tumbuhan pagar. Helaian anak daun bertangkai, lalu bentuknya bulat, telur sungsang atau lonjong. Ujung dan pangkalnya runcing, tepinya rata. Panjangnya bisa sampai 2 hingga 7 cm, lebarnya 1 hingga 3 cm. Permukaan teksturnya ini sangatlah licin, mengkilap, berwarna hijau muda hingga hijau pekat. Daunnya itu tersusun majemuk yang bersirip ganjil serta letaknya berseling. Nah, bisa dilihat. Sekian pemaparan materi dari struktur tanaman berbunga dan berdaun dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, karena kebenaran hanya milik Allah semata. Don't forget to like, comment, and subscribe, karena kita akan menampilkan beberapa materi lain selanjutnya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.